Ibunya yang dari Lampung udah berapa hari di sini? Seminggu. Sudah seminggu. Kok bisa sampai seminggu, Ibu? Kok manluk? Kok bisa sampai seminggu? Padahal manukung atau gembleng itu kan hanya 4 hari 5 malam. Kenapa jenengan bisa sampai 4 minggu? Sampai seminggu. Ini Pak, kalau di sana udah ini apa, kalau sampai sini ngebleng. Oh, sampai sini ngebleng. Iya. Kalau di dalam apa, kalau sini ngebleng lagi gitu. Tentang apa itu? Semacam ini apa? Kalau ini kan untuk yang terakhir. Iya, yang terakhir itu yang sampai 3 hari. Berarti panjenengan patrap samadhi mijil toto lenggah. Oke. Belum dipatrap samadhi manunggal jati. Belum. Oh, belum. Toto lenggah udah lama jadi, tapi kan belum lancar lah. Oh. Makanya saya minta lagi. Biar lancar panggilan. Boleh lah, Pak. Ini untuk yang baru datang tidak gagal paham ya dengan apa yang saya informasikan. Enggak ya? Tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, tentang kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, tidak gagal paham loh ya. Artinya tahu kalau ini bukan tentang agama, bukan tentang keyakinan, bukan tentang kepercayaan, bukan tentang kebatinan atau keilmuan, bukan tentang organisasi dan lain sebagainya, itu tahu kan? Tahu. Namun itu tidak seberapa. Tentang beratnya tawaduk atau sendiko dawuh atau mengikuti hidup, panjenengan sudah tahu apa belum? Sehingga panjenengan begitu mudahnya mengambil keputusan besar untuk ikut mengkaji diri tentang ini. Ayo, tawadu atau sendiko dawuh kepada hidup itu berat. Itu tidak gampang itu. Kalau tawadu atau sendiko dawuh sama Gusti Allah itu gampang. Gampang sekali. Pura-pura saja bisa. Pura-pura sendiko dawuh sama Tuhan bisa. Tapi kalau sama hidup tidak bisa loh. Tidak bisa. Pura-pura atau etok-etok mengikuti hidup itu tidak bisa. Kalau panjenengan pura-pura atau etok-etok mengikuti Tuhan, nah bisa. Kalau hidup tidak bisa loh, abot loh. Karena syarat paling utama mengkaji diri dengan wahyu pancagaib yang dipraktekkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, itu syarat paling utama adalah membersihkan, kemudian menjaga. Membersihkan, kemudian menjaga apa? Kebersihan otak atau pikiran, kebersihan hati atau batin, kebersihan kelamin atau syahwat. Kalau membersihkan otak atau pikiran, membersihkan hati atau batin,
membersihkan kelamin atau syahwat itu gampangnya pol. Itu mudah sekali. Asalkan panjenengan mau. Dikarenakan yang dimaksud Tuhan adalah Maha Pengampun. Itu gampangnya di situ. Jadi membersihkan otak atau pikiran, membersihkan hati atau batin, membersihkan kelamin atau syahwat, asalkan panjenengan tidak malu mengakui dan berani atau tidak gengsi memohon pengampunan kepada Tuhan, maka seketika itu Tuhan akan mengampuni panjenengan. Dan ketika Tuhan itu mengampuni panjenengan, maka dimulai pada saat itu pula otak atau pikiran panjenengan bersih, hati atau batin panjenengan bersih, kelamin atau syahwat panjenengan langsung bersih, tidak nunggu besok, tidak nunggu nanti. Kapan panjenengan mengakui kesalahan, tidak gengsi, ya, mengakui kesalahan itu tidak gengsi, dan berani memohon pengampunan kepada Tuhan, pada saat itu juga panjenengan akan diampuni. Tidak nunggu nanti-nanti, apalagi besok, tidak. Seketika itu langsung diampuni. Dan ketika panjenengan mendapatkan pengampunan dari yang disebut Tuhan, yang dimaksud Tuhan, maka dimulai pada saat itu pula dosa sebesar gunung apapun, kesalahan seluas dunia apapun, habis semuanya diampuni tanpa syarat. Jadi tidak nunggu nanti, tidak nunggu besok, tidak nunggu nanti kalau sudah mati, itu tidak. Kapan panjenengan memohon pengampunan, pada saat itu pula yang dimaksud Tuhan akan mengampuni semua dosa-dosa, kesalahan, bahkan karma-karma panjenengan. Gampang toh? Karena apa? Karena yang dimaksud Tuhan Maha Pengampun. Lah, yang tidak mudah, yang tidak gampang itu adalah menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat, menjaga kebersihan hati atau batin, agar supaya tidak kotor lagi, tidak ternoda lagi. Nah, ini tidak gampang ini. Jadi jenengan jangan asal ambil, jangan asal langsung main gebrak. Oh, ini cocok, ini bagus, ini seperti yang saya maksud, ini yang saya cari-cari. Jangan gampang, ini susah ini. Menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat, ini tidak gampang ini. Tidak mudah ini. Tidak setiap orang bisa melakukan ini. Tidak setiap orang bisa melakukan ini. Kalau sampai bisa, dia akan menjadi kekasih Tuhan, akan menjadi waliullah. Kalau sampai bisa. Namun yang perlu panjenengan ketahui adalah itu tidak gampang, itu tidak mudah itu. Yang kedua, betapapun ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa wahyu pancagaib itu adalah rahasianya ilmu, rahasianya seluruh ilmu, induknya seluruh ilmu, atau babonnya seluruh ilmu, atau puncaknya seluruh ilmu adalah wahyu pancagaib.
Dan betapapun saya mempermudah, ini tidak gampang loh. Jadi jenengan jangan asal mengambil keputusan untuk ikut mengkaji diri bersama wong edan baku di pesanggrahan Pesona Jagat Alit. Ini tidak gampang. Kalau mengkajinya itu gampang. Mengkaji wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, gampang. Karena apa? Karena saya bantu, saya temani. Selama panjenengan mengkaji, saya bantu, saya temani. Jadi gampang. Yang tidak gampang, yang berat, mempertahankan wahyu pancagaib. Dan ketika panjenengan mempertahankan wahyu pancagaib ini sendiri loh di rumah ya, tanpa saya loh, tanpa saya, tanpa pengawasan saya, tanpa bimbingan saya, tanpa petunjuk saya, tanpa peringatan dari saya, panjenengan seorang diri di rumah, di tempat tinggal panjenengan. Mempertahankan wahyu pancagaib ini sangat berat. Menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat, itu berat. Mempertahankan wahyu pancagaib itu berat. Tidak semua orang mampu melakukan itu. Apakah panjenengan sudah tahu itu? Berarti saya berulang kali nih menjelaskan ini di Putra Romo Channel itu, di YouTube itu. Mungkin di bagian ini jenengan nggak denger ya, sehingga jenengan begitu mudahnya, wah ini cocok, ini bagus, saya ngikut. Padahal itu tidak ringan, itu susah sekali, itu sulit sekali, itu berat sekali, itu berat sekali. Bahkan saya sendiri itu masih jatuh bangun. Walaupun jatuh saya itu hanya hitungan menit, namun saya tetap jatuh kan. Walaupun jatuhnya hanya 1 menit, saya tetap jatuh kan. Padahal saya sudah ahli. Padahal saya sudah ahli itu. Jadi jangan gampang mengambil keputusan ikut mengkaji diri bersama wong edan baku. Karena kajian diri yang dilakukan oleh wong edan baku itu adalah tentang apa dan bagaimana arti maksudnya wahyu pancagaib, serta kemana arah tujuannya wahyu pancagaib yang dipraktekkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Tidak dengan puasa, tidak dengan ube rampe sesaji, tidak dengan dupa, tidak dengan akal pikiran, tidak dengan okol, tidak dengan agama, tidak dengan adat tradisi budaya, tidak dengan organisasi dan lain sebagainya, melainkan dipraktekkan menggunakan sikap dan sifat aslinya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Itu tidak gampang, bapak-bapak, itu berat sekali itu. Jadi jangan seneng, jangan bahagia, jangan bangga dulu. Wah, begitu nyimak video-video pencerahan dari wong edan baku, wah ini yang saya cari selama ini, wah cocok. Langsung mengambil keputusan ikut, jangan. Ini tidak gampang, berulang kali saya katakan ini tidak gampang ini. Ini berat sekali. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mampu itu. Dan orang-orang tertentu yang mampu itu
secara awam dan umum disebut sebagai waliullah atau kekasih Tuhan. Karena apa? Karena otak atau pikirannya selalu terjaga kebersihannya. Hati atau batinnya selalu terjaga kebersihannya. Kelamin atau syahwatnya selalu terjaga kebersihannya. Dan menjaganya menggunakan jati dirinya sendiri, yaitu wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Bagaimana tidak menjadi kekasih Tuhan? Apa untungnya, apa enaknya menjadi kekasih Tuhan? Nah, sekarang ketika panjenengan pacaran, pacar panjenengan minta sesuatu, bagaimana panjenengan? Pasti dipentingkan kan ya, walaupun itu kredit, ngutang ya, demi kekasih lah. Ini sangat tidak gampang. Ini sulit sekali. Nah, dengan ini apakah panjenengan nantinya tidak menyesal? Karena panjenengan sudah mengambil keputusan besar, ikut mengkaji diri bersama wong edan baku sehingga bisa berada di tempat ini. Apa nanti panjenengan tidak menyesal? Karena setelah kembali ke tempat tinggal panjenengan, panjenengan sudah tidak bisa berpikir buruk, berpikir jelek, berprasangka negatif. Itu sudah tidak bisa sama sekali. Karena kebersihan otak atau pikiran panjenengan sedang dijaga itu. Kalau sampai berpikir jelek, berpikir negatif, berprasangka buruk, berprasangka negatif, ternoda nanti. Otak atau pikiran panjenengan akan ternoda di situ. Nah, ini panjenengan menjaga kebersihan otak atau pikiran. Artinya, sepulang dari sini panjenengan sudah tidak bisa lagi berpikir buruk, berpikir jelek, berprasangka buruk, berprasangka jelek. Sudah nggak bisa sekali, sama sekali itu nggak bisa. Kalau sampai terjadi berarti panjenengan gagal di situ. Berarti panjenengan sudah gagal di situ. Gagal apa? Gagal mempertahankan wahyu pancagaib. Gagal mempertahankan jati diri panjenengan sendiri. Sepulang dari sini nantinya panjenengan sudah nggak bisa lagi sirik, iri, dengki, benci, bully, cemburu, dendam, fitnah. Itu sudah tidak bisa sama sekali. Karena apa? Karena panjenengan sedang menjaga kebersihan hati atau batin. Sama sekali sudah nggak bisa di situ. Kalau itu sampai terjadi berarti panjenengan gagal mempertahankan wahyu pancagaib, gagal mempertahankan jati diri panjenengan sendiri. Sepulang dari sini nanti panjenengan sudah nggak bisa lagi mencari-cari kekurangan tetangga, mencari-cari kejelekan tetangga, keburukan tetangga, mencari-cari kesalahannya tetangga. Sudah tidak bisa sama sekali, karena panjenengan sedang menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Kalau sampai terjadi berarti panjenengan gagal mempertahankan jati diri panjenengan yang tak lain dan tak bukan adalah wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Kalau sampai gagal, panjenengan akan menghadapi proses. Kalau sampai gagal, panjenengan akan menghadapi proses. Akan mengalami proses. Karena apa? Karena panjenengan akan diproses lagi. Oleh siapa? Oleh wahyu pancagaib panjenengan sendiri. Oleh sedulur papat kalimo pancernya panjenengan sendiri. Karena rumahnya sudah bersih, tidak ingin mereka itu terkotori lagi.
Maka wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer, ketika rumahnya kotor, dia akan selalu membersihkan. Dan ini ngefek sama raga panjenengan. Di kehidupan sehari-hari panjenengan itu ngefek. Kalau sampai gagal mempertahankannya. Dan saya yakin panjenengan tidak akan mampu menghadapi proses itu. Itu saya yakin itu panjenengan tidak akan mampu menghadapi proses itu. Proses dari alam semesta yang begitu halusnya, yang begitu sopannya saja panjenengan tidak mampu. Apalagi menghadapi proses dari wahyu pancagaib, menghadapi proses dari sedulur papat kalimo pancernya panjenengan sendiri yang seumur hidup dia terkekang dan tidak mau terkekang lagi. Jadi jangan senang dulu jenengan. Tidak gampang. Berat. Ikut mengkaji diri bersama wong edan baku itu berat. Karena kaitannya dengan jati diri. Kaitannya dengan kebersihan otak atau pikiran. Hati atau batin, kelamin atau saut yang terjaga. Tentang itu, kaitannya itu di situ. Manekung, gembleng, yang secara awam dan umum disebut-sebut sebagai Isra Mi'raj, perjalanan jiwa raga, itu adalah penyelesaian. Penyelesaian apa? Penyelesaian dari semua segala bahkan seluruh kehidupan panjenengan sebelum manekung, sebelum gembleng atau sebelum Isra Mi'raj. Artinya selesai manekung atau selesai gembleng atau selesai Isra Mi'raj, panjenengan itu lahir kembali sebagai manusia baru, walaupun wujudnya sudah seusia itu, bersih luar dalam, layaknya ketika panjenengan baru lahir sebagai jabang bayi. Secara awam dan umum disebut sebagai fitrah atau kembali suci. Yaitu jenengan sudah tidak punya salah, tidak punya dosa, tidak punya luput, tidak punya karma. Karena apa? Karma sudah terselesaikan semua. Sudah terselesaikan semua. Bahkan tidak menutup kemungkinan ketika panjenengan mengalami masalah-masalah rumit yang belum selesai atau tidak terselesaikan, sesudah menekung, sesudah gembleng atau sesudah Isra Mi'raj, itu juga selesai. Itu juga selesai. Terkecuali jika masalah itu kaitannya dengan karma. Ini butuh proses. Kalau masalah yang panjenengan hadapi itu bukan tentang karma, selesai. Selesai manekung, selesai gembleng, atau selesai Isra Mi'raj, selesai itu masalahnya. Namun jika masalah itu ada kaitannya dengan karma, butuh proses. Karena karma adalah tentang alam semesta, ada prosesnya itu. Selain tentang hal yang berkaitan dengan karma, selesai semua, bersih semua, jenengan kembali fitrah lagi. Dengan kesucian diri atau fitrahnya diri, wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancernya panjenengan ini mengalami kebahagiaan tingkat tinggi. Ketinggian kebahagiaan daripada wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer
setara dengan yang dimaksud Tuhan, nggak ada bedanya. Sebab karena itu saya nyatakan kalau panjenengan berhasil menyelesaikan manekung atau gembleng atau Isra Mi'raj, panjenengan master, panjenengan maha guru. Karena jati diri panjenengan setara dengan yang dimaksud Tuhan. Hal ini akan menjadikan wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer panjenengan ketika otak panjenengan ternoda sedikit saja, nggak usah banyak, sedikit saja, maka wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer panjenengan akan menolak, nggak mau ternoda lagi. Karena noda-noda itu wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer panjenengan terbelenggu. Makanya sedikit ternoda saja dia akan menolak, nggak mau. Begitu juga tentang hati atau batin, tentang kelamin atau syahwat. Sedikit saja ternoda, mereka berlima akan berusaha menolak. Mereka berlima berontak. Karena tidak mau terbelenggu dosa lagi, karena tidak mau terbelenggu karma lagi, kesalahan lagi, keluputan lagi, dan lain-lain sebagainya. Kalau panjenengan memaksa penolakan wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer, inilah yang dimaksud proses. Panjenengan akan mengalami proses. Kalau panjenengan memaksa diri berpikir buruk, maksudnya memaksa diri untuk berprasangka jelek, dikarenakan wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer menolak, tarung, dengan tarung. Sehingga panjenengan efeknya di raga ngalami bingung, ngalami stres, ngalami pusing. Muncul lagi pertanyaan-pertanyaan, kan saya sudah selesai manekung, kok saya masih, kok ini apa yang kurang? Mumet di situ jenengan. Sekali saja terjadi panjenengan sudah payah di situ. Apalagi sampai kejadiannya sampai 2, 3 kali, 4 kali. Sudah pasti panjenengan akan lari mencari dukun, berobat. Mungkin ada apanya otak saya ini, kepala saya. Nyari orang sakti. Wah, di sana ada kajian diri. Wah, lari mengkaji diri ke sana. Padahal master, padahal maha guru. Namun karena ada efek pertarungan dari wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer yang menolak noda-noda masuk, ya dengan konyang itu, stres dengan mencari solusi ke sana sini, mencari jalan keluar ke sana sini. Terlebih lagi tentang hati atau batin, lebih halus lagi di situ. Lebih halus lagi. Panjenengan memaksa diri untuk menodai hati panjenengan atau batin panjenengan sendiri yang sudah disukai oleh wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer karena bersih fitrah tadi. Jenengan memaksa diri.
Mau kemana itu si A? Kok pagi-pagi bawa arit? Batin ya, batin. Mau kemana si A itu pagi-pagi bawa arit? Nggak biasanya. Kurang puas sampai bersuara, nggak cukup batin itu nggak kurang puas. Karena wahyu pancagaib atau sedulur papat kali mau pancer nggak mau ternoda, dia akan menolak. Nah, penolakannya ini yang membuat raga kita berproses. Nah, saya yakin panjenengan menghadapi atau mengalami prosesnya ini loh, nggak akan mampu jenengan. Kesimpulannya, kalau panjenengan tidak menjaga wahyu pancagaib, bahkan katakanlah hingga tetes darah penghabisan, panjenengan akan mengalami proses lagi. Maka semuanya sudah selesai. Namun panjenengan akan tetap mengalami proses-proses itu kalau tidak menjaga wahyu pancagaib, tidak mempertahankan wahyu pancagaib. Mengkajinya sih gampang, kalau saya bantu, saya temani. Nah, mempertahankan dan menjaganya ini jenengan sendiri di rumah, di tempat tinggal panjenengan seorang diri. Nah, itu tidak gampang itu. Paham jenengan? Makanya dinyatakan yang mengkaji diri menggunakan wahyu pancagaib dengan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, itu pilihan. Tidak semua orang. Ribuan yang mengkaji diri bersama saya di sini itu ribuan, puluhan ribu jumlahnya. Namun yang berhasil saya sadari, yang mampu menjaga dan mempertahankan wahyu pancagaib hingga detik ini, itu hanya 7.000 orang saja. Ribuan yang lainnya itu kembali layaknya orang awam. Jadi yang otaknya terjaga kebersihannya, hati atau batinnya terjaga kebersihannya, kelamin atau syahwatnya terjaga kebersihannya, itu kan terkoneksi sama saya. Karena sama-sama bersih. Itu hanya sekitaran 7.000 saja. Yang lainnya gagal. Karena apa? Tidak mampu menghadapi proses ini. Tidak mampu menghadapi proses ini, tidak mampu. Karena yang memproses adalah sedulur papat Kalimau pancernya sendiri. Kalau dalam kajian ilmu Jawa disebut urip gugat. Urip gugat. Itu jauh lebih mengerikan dibanding alam. Kalau alam protes, jenengan bisa lari ke tempat aman. Nah, kalau hidup panjenengan yang protes, lari kemana jenengan? Nah, lari kemana? Kalau hidup panjenengan sendiri yang protes, mau lari kemana panjenengan? Kalau alam yang protes, jenengan bisa lari ke tempat aman. Karena alam melakukan protes itu hanya di tempat-tempat tertentu saja.
Tidak seluruh bumi secara bersamaan itu enggak. Hanya tempat-tempat tertentu saja. Nah kalau hidup panjenengan yang protes, panjenengan mau lari kemana? Ngeri. Kajian ini ngeri. Makanya zaman dulu kajian ini hanya diperbolehkan untuk raja-raja, itu pun yang kontrolnya sudah peluh, udah tua, udah lengser ke Prabon. Kalau belum tidak bisa. Karena apa? Karena saking ngerinya, saking beratnya. Dan ini sudah sering saya sampaikan. Bagaimana? Jawab pertanyaan saya dengan jujur. Setelah saya temani, setelah saya bantu dengan segenap jiwa raga saya, tanpa meminta imbalan apapun, sesudah berhasil manunggal jati, panjenengan siap menjaga dan mempertahankannya? Ayo jawab dengan jujur. Siap enggak menjaga dan mempertahankannya? Setelah saya bantu habis-habisan, setelah saya temani mati-matian, dan panjenengan berhasil manunggal jati, panjenengan siap mempertahankan dan menjaga manunggal jati itu? Ayo jawab. Panjenengan kok, ini ada banyak orang ini, panjenengan kok yang menjawab siap? Siap. Temenan loh ini, enggaknya siap. Ibunya yang dari Lampung paham itu ngapain jenengan? Paham enggak? Diselonjorkan kakinya kalau kram. Ini penting untuk pemahaman, untuk panjenengan ibunya. Perhatikan apa yang saya sampaikan. Benar siap panjenengan. Siap. Kalau sampai panjenengan tidak siap, lebih baik panjenengan pulang. Soalnya apa? Soalnya saya membantu panjenengan itu dengan habis-habisan. Saya menemani panjenengan itu sampai mati-matian gitu. Jadi enggak remeh atau enggak gampang itu enggak. Kenapa bisa? Kok bisa sampai seperti itu? Kenapa? Coba jenengan renungkan. Untuk panjenengan saja, yang dari Banyuwangi ya. Iya, Banyuwangi. Sekarang mohon maaf usia panjenengan berapa? 62. Dari lahir sampai seusia 62. Pernah tidak melakukan salah? Pernah melakukan salah. Coba dihitung. Dari lahir sampai usia 62 ini. Banyak, Pak. Banyak. Enggak bisa dihitung. Itu ya, satu. Kesalahan yang tidak terhitung tadi ditebus, dibersihkan hanya 4 hari 5 malam. Resik habis. Imbas enggak? Enggak akan imbas. Itu hitung-hitungan matematika loh ya. Matematika sepertinya. Hitung-hitungan bisnis, katakanlah, hitung-hitungan bisnis. Sejak lahir sampai seusia 62, kalau sehari melakukan satu kesalahan, genah ya.
itu sehari melakukan satu kesalahan nih. Nah kalau sehari melakukan ya, ditebus, dibersihkan hanya dalam 4 hari 5 malam. Nggak masuk, Mas. Nggak masuk, hitungannya itu nggak masuk. Nggak ketemu jumlahnya, itu nggak ketemu. Tapi di sini kok bisa? Coba itu, perlu panjenengan renungi. Berarti ada sesuatu kan? Ada yang rela menanggung kan? Kalau tidak ada yang rela menanggung, mana mungkin? Hitung-hitungannya aja nggak ketemu itu, Pak. Itu nggak ketemu. Berarti ada yang rela menanggung itu. Nah. Kalau sudah seperti itu, apa nggak habis-habisan tuh saya lakukan? Apa nggak mati-matian tuh apa yang saya lakukan? Nah kalau panjenengan setelah selesai kok nggak bisa menjaga, nggak mau menjaga, nggak, aduh, coba. Kalau saya dakjal tak remet kan gitu ya. Kalau saya dakjal tak remet kan gitu. Tapi saya kan bukan dakjal. Maksud dakjal gantengnya kok yang ini. Ya. Namun tetap karena betapapun wong edan bagu itu mempunyai hati berbentuk daging. Artinya tetap kalau panjenengan tidak menjaga, kalau panjenengan tidak mempertahankan, saya mengalami kayak dicubit gitu. Karena saya masih mempunyai hati berbentuk daging. Itu baru tentang kesalahan. Apalagi soal karma. Hah? Mayoritas manusia hidup sekarang ini belum punya kesempatan, belum punya waktu menjalankan karmanya sendiri. Mayoritas itu masih menjalankan karma warisan dari leluhurnya. Belum sempat melakukan karmanya sendiri, itu belum sempat. Dia masih berputar-putar, masih bulet menjalankan karma-karma warisan dari leluhurnya. Maka itu dibersihkan hanya dalam waktu 4 hari 5 malam. Nggak masuk akal, nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Sampai bisa, berarti kan ada sesuatu. Nah ini yang gagal diketahui oleh semua pelaku ini di sini. Sehingga meremehkan hasilnya kan, meremehkan hasilnya, tidak benar-benar dijaga, tidak benar-benar dipertahankan, karena dianggapnya alah tidur bisa puas, makan sakwareke sepele, gagal ya gampang sinau neh. Rumangsane memang ada yang mau melakukan itu. Kalau ada, mestinya pesanggrahan pesona jagat alit ini banyak di luar sana. Kalau ada yang mau rela nanggung salahnya jenengan, dosanya panjenengan, karma-karmanya panjenengan. Kalau ada yang rela, ada yang mau, mestinya banyak kajian-kajian diri seperti ini. Jadi kalau sampai panjenengan meremehkan hasilnya, hasilnya tidak dijaga, hasilnya tidak dipertahankan, karena wong edan bagu itu memiliki hati berbentuk daging. Waduh, seperti disayat, walaupun itu hanya hitungan menit, tapi kan tetap aja rasanya seperti disilet. Nggak ada bedanya 1 jam dengan 1 menit, 1 hari dengan 1 menit, dengan rasa disayat itu tetap sama. Itu. Oke, panjenengan siap menjaga dan mempertahankannya. Namun caranya menjaga dan mempertahankannya bagaimana Pak Web? Seperti yang sedang panjenengan praktekkan selama manekung, selama gembleng, itu adalah cara untuk menjaganya. Diam ketika bersamadhi sesudah patrap.
Di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ketika mengalami keberhasilan dari menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu, diterima kasihi. Mau makan, mau minum, apapun yang dimasukkan ke mulut disempurnakan terlebih dulu, sesudahnya diterima kasihi. Anda istirahat tidur malam, melakukan patrap samadhi dulu. Bangun dari tidur di pagi harinya, melakukan patrap samadhi dulu. Kalau mandi, melakukan mijil sesuci. Itu adalah cara untuk menjaga, cara untuk mempertahankan. Jadi cara untuk mempertahankannya, cara untuk menjaganya itu bukan dengan sejumlah uang, bukan dengan sebendel dupa, bukan dengan sesaji beraneka ragam. Itu enggak. Apa yang panjenengan praktekkan, apa yang panjenengan lakukan selama panjenengan manekung, selama panjenengan gembleng, itulah caranya. Itu yang nanti akan panjenengan lakukan setelah meninggalkan pesanggrahan ini. Makanya diberi motivasi panjenengan harus ahli, hafal nama-nama patrapnya, nama-nama bacaan ini hafal, langkah-langkah melakukan patrap samadhi ini panjenengan hafal. Karena apa? Karena nantinya akan digunakan seorang diri. Nah, kalau di sini panjenengan salah praktek, ada yang mengawasi, ada yang mengingatkan. Nah, kalau di rumah nggak ada. Makanya selama di sini panjenengan harus ahli, menguasai apapun yang sudah panjenengan praktekkan selama manekung, selama gembleng. Karena itu adalah cara untuk mempertahankan atau menjaga jati diri panjenengan nantinya setelah panjenengan meninggalkan pesanggrahan ini di tempat tinggal panjenengan masing-masing. Paham jenengan? Selama manekung, selama gembleng atau Isra Mi'raj, pelajaran yang diberikan dan yang panjenengan lakukan adalah diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap. Mengalami proses apapun, menghadapi proses apapun, disikapi hanya dengan diam, jublek, kayak patung yang jublek. Wis ngalami apa dijubleki. Dan itu adalah cara untuk mempertahankan dan menjaga jati diri nantinya. Setelah meninggalkan pesanggrahan sampai di rumah, di tempat tinggalnya sendiri, sesudah patrap sampai di ranah samadhi, mencari petunjuk. Besok togel keluarnya berapa? Besok saya mau jualan ini nogodino ono ning ndi? Berarti panjenengan tidak mempertahankan, tidak menjaga. Waduh, perut saya mules, disandet siapa ya? Dicari petunjuknya, yang nyantet ini siapa? Oh, di sana ada anti cukur, di sana ada keris nogososro, di sana ada kecubung. Wah, di sana ada kokek yang harganya miliaran. Oh, di sana ada penggandaan uang 1 lembar bisa jadi. Berarti panjenengan tidak mempertahankan, tidak menjaga wahyu pancagaib atau jati diri panjenengan. Karena apa? Karena prakteknya di sini kan tidak seperti itu. Nah, prakteknya di sini kan tidak seperti itu. Di luar patrap samadhi, si A itu isu-isu nggak waritnya mau kemana sih? Tumben-tumbennya itu si A nggak pernah itu pagi-pagi keluar rumah bawa arit, itu nggak pernah itu. Kok baru kali ini mau ngapain? Bukan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, menikmati rasanya si A pagi-pagi keluar bawa arit. Berarti panjenengan tidak menjaga, tidak mempertahankan jati diri. Karena prakteknya di sini kan nggak seperti itu kan? Apa ada motivasi nanti kalau ada Pak Wek mondar mandir diperhatiin ya gitu? Ada nggak motivasi seperti itu?
aslinya ndak berat kan Pak? Oh cuma ngono tok. Namun kalau panjenengan tidak mau berat, karena apa? Karena panjenengan akan menghadapi proses. Kalau apa yang panjenengan lakukan selama manekung, selama ngebleng di sini tidak dilakukan di rumah, panjenengan akan menghadapi proses, dan ketika mengalami proses tak jamin panjenengan tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Karena itu bertubi-tubi. Kalau panjenengan sudah diproses, satu mampu dihadapi, bertubi-tubi itu. Salah satu contoh si A bawa arit itu tadi. Tumben-tumbennya itu si A. Pertama. Katanya Pak Web. Muncul lagi. Oh jangan-jangan itu mau ngelabrak si A. Nyadar lagi nih. Oh katanya Pak Web menang. Jebule tenan. Wah, ayo bertubi-tubi itu datangnya itu, bertubi-tubi. Panjenengan pasti tidak akan mampu kalau sampai mengalami proses lagi. Karena panjenengan bayi baru lahir. Bayi baru lahir beberapa hari mengalami proses. Pasti gagal. Agar supaya panjenengan tidak mengalami proses-proses tersebut, sejak meninggalkan pesanggeran ini panjenengan harus mulai gigih mempraktekkan apa yang panjenengan praktekkan selama di pesanggeran ini. Jangan keluar dari itu. Kalau sampai keluar panjenengan pasti akan diproses. Itu. Itu tidak gampang itu. Diam ketika bersama dia sesudah patra, ini tidak gampang. Gampang di sini karena ada yang bantu, ada yang nemani. Di rumah belum tentu. Dan kalau proses ini sampai menyentuh panjenengan saya jamin panjenengan tidak akan mampu. Kalau proses ini sampai menyentuh. Makanya dari 7.000 orang yang fitrahnya terkoneksi dengan saya, itu ribuan yang lainnya, wah mental semua. Kocar kacir oleh proses yang dia ciptakan sendiri, oleh proses yang dia buat sendiri. Rumitnya itu karena kita dulunya kan sudah terbiasa, berprasangka, nebak-nebak itu udah terbiasa itu. Maka panjenengan baru lahir kan, oh iya. Namun kalau apa yang panjenengan ulek-uleknya, yang panjenengan geluti selama manekung atau selama gembleng atau selama Isra Mi'raj, ini panjenengan praktekkan di rumah, maka tidak ada suatu apapun yang bisa menyentuh panjenengan kalau panjenengan tidak mengizinkan. Tidak ada sesuatu apapun yang panjenengan tidak bisa kalau panjenengan mau. Dan saya bisa menyatakan tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Yang lebih tinggi dari itu nggak ada. Mau baik mau buruk, kalau kita tidak mengizinkan, nggak bisa. Jangankan menyentuh, datang aja nggak bisa. Tentang hal apapun kalau panjenengan mau, panjenengan bisa. Dan tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Kalau panjenengan mempertahankan jati diri panjenengan,
menjaga jati diri panjenengan yang fitrah dan baru saja lahir. Jadi kalau wahyu pancagaib atau jati diri ini dipertahankan sejak pertama kali selesai dari manekung atau gembleng atau Isra Mi'raj, tidak ada sesuatu apapun yang bisa mendekati panjenengan kalau panjenengan tidak mengizinkan, dan tidak ada sesuatu apapun yang tidak bisa panjenengan lakukan kalau panjenengan mau. Secara umum dan awam disebut sebagai godaan. Namun bagi saya pribadi itu bukan godaan, tapi itu anak tangga. Ini akan terjadi semenjak pertama kali panjenengan niat ingsun jogo fitrah diriku. Dimulai dari situ dia. Halus. Nah, halus. Seperti apakah halusannya? Contoh misal, setelah selesai manekung atau gembleng atau Isra Mi'raj panjenengan pulang kan. Untuk mencapai rute kendaraan umum, panjenengan dari sini harus ngojek dulu. Delalah bayar ojek larang, batin. Kok luwih larang balik yo, padahal winginane ngeter aku kayak sakmene. Saiki aku balik kok bayare semene. Halus toh? Contoh itu halus. Dan panjenengan dengan enjoynya melakukan itu, aku nyambung. Iya semacam-macam. Ayo mampir, ngeri itu, ngeri banget itu. Nah. Setelah sampai di rumah, dulu ketika mau berangkat tidak ada masalah. Setelah pulang kembali ke rumah, jebul ada masalah di rumah. Katanya Pak Web masalah selesai. Ini kok malah dapat masalah saya? Ya dapat masalah. Lawang perjalanan pulangnya aja seperti itu. Tidak mempraktekkan apa yang dipelajari selama manekung. Yang gedumel perkara ongkos ojek itu tadi. Nanti loh. Rumit apa ya? Rumit. Namun menghadapinya itu tidak rumit loh, cuma dinikmati tok rasanya. Susahnya di mana? Yang mungkin kalau disuruh, ya kayak tukang ojek karo motor jumlahe piro, ya itu mungkin rumit itu. Belum cuma nikmati tok. Semisal ditipu karo tukang ojek, mau dinikmati tok. Susahnya di mana? Itu contoh itu. Susah, mengkaji diri ini susah karena ini tentang suci, tentang hidup. Hidup itu suci itu zatnya Tuhan. Susah sekali, susah. Jadi kalau tidak diam ketika bersamadhi setelah patrap, di luar patrap samadhi, tidak mau menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang itu, susah sekali, rumit sekali. Namun
Ketika bersamadhi setelah patrap, diam. Di luar patrap samadhi, apapun itu dinikmati rasanya kelakuan diri yang sedang mengalami, menghadapi apapun itu tadi. Menggunakan kesadaran cinta kasih sayang. Oh, temoto, wah, indah, cantik, dan tidak ada yang sia-sia. Dan itu harus dimulai sejak pertama lahir, sejak pertama mengalami manunggal jati. Kalau diberi jeda, ada kesempatan masuk. Prakteknya nanti aja kalau sudah di rumah. Ini mumpung belum nyampe di rumah, mumpung masih di perjalanan, tak ngangen-ngangen si A, tak mbayangke si A, tak ngelirik sing kursi sandingku, ya mumpung kacau jenengan, kacau lah. Kacau itu sampai di rumah itu udah gerang ringsang itu. Waktu saya tinggal istriku cantik, sekarang pulang kok sudah berokan, semua macam-macam kok. Setukaran bareng karo keluarga. Kalau diberi jeda gitu ya, nanti prakteknya kalau udah di rumah saja. Karena ini tentang hidup, karena ini tentang suci. Dan itu tidak gampang. Kalau gampang, mestinya dari dulu sudah ada dan semua orang sudah di situ. Kalau mudah, gampang, ringan, mestinya dari dulu sudah ada dan semua orang sudah berada di dimensi ini. Nyatanya yang berada di dimensi ini bisa dihitung dengan jari. Artinya ini bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Jadi yang dapat menodai, yang dapat mengotori otak atau pikiran kita itu bukan hal yang buruk-buruk saja, bukan hal yang jelek-jelek saja, hal yang bagus-bagus, yang indah-indah pun bisa mengotori otak atau pikiran kita. Begitu juga tentang hati atau batin kita, tentang kelamin atau syahwat kita, bukan hal-hal yang jelek-jelek saja yang bisa menodai. Yang baik, yang indah pun bisa menodai. Karena baik buruk itu adalah karma. Bagus maupun jelek itu sama-sama karma. Jadi yang tidak ada karmanya, yang bukan karma itu hanya kesadaran. Selain kesadaran itu adalah karma semua. Itu adalah sebab akibat semua. Nah kalau kesadaran ini nggak ada sebab akibatnya, itu nggak ada kalau kesadaran. Dan tidak memiliki pangkal ujung. Pripun, sekali lagi saya nanya. Mempraktekkan sendiri di rumah, mempraktekkan sendiri di rumah, di tempat tinggal panjenengan masing-masing, secara dewasa, secara mandiri, menggunakan versi panjenengan sendiri. Tentang apa yang panjenengan praktekkan, panjenengan kaji selama manekung atau gembleng di sini. Yang tak lain dan tak bukan itu adalah metode mempertahankan wahyu pancagaib atau jati diri panjenengan. Siap semuanya? Ya. Kalau panjenengan benar-benar siap,
Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi panjenengan. Gagal menjaga atau berhasil menjaga sekali atau dua kali, panjenengan akan terkoneksi dengan saya. Karena air yang panjenengan minum itulah dari sumurnya saya. Air yang panjenengan minum itu dari sumurnya saya. Jadi panjenengan mengalami berhasil atau gagal sekali atau dua kali pasti akan terkoneksi dengan saya. Dan ketika bentuk koneksinya itu adalah kegagalan panjenengan, hati saya yang berbentuk daging itu kayak disilet srit rasanya. Namun ketika bentuk koneksi itu adalah keberhasilan panjenengan, maka dimulai dari itu panjenengan akan saya lepas menjadi diri panjenengan sendiri. Karena apa? Karena kalau tidak saya lepas, panjenengan tidak akan bisa dewasa, tidak akan bisa mandiri. Makanya agar supaya panjenengan bisa dewasa, agar panjenengan bisa mandiri, agar panjenengan bisa merdeka, harus saya lepas menjadi diri panjenengan sendiri. Ketika bentuk koneksinya adalah kegagalan panjenengan, juga tetap saya lepas. Tetap saya lepas. Kalau saya lagi kumat, hati saya kan berbentuk daging. Ketika hati saya perih, saya lepas. Ketika saya sadar, saya ingatkan. Nanti kumat lagi, saya lepas lagi. Sadar, saya ingatkan. Kumat lagi, saya lepas lagi. Sadar, los. Terserah. Ya, terus apa? Wong dirinya sendiri, urusannya kan dengan hidupnya sendiri, bukan dengan saya. Jadi yang perlu saya beritahukan kepada panjenengan, walaupun mencapainya dengan sangat mudah, lawang cuma begini-begini tok loh, ya enggak, cuma gini-gini tok. Panjenengan di sini tidak saya siksa, enggak, cuma begini-begini aja. Paling-paling menonaktifkan HP. Ya gitu aja. Namun jangan sekali-kali meremehkan hasilnya. Karena hasilnya selama ini saya belum mengetahui. Ada yang rela melakukan ini, saya belum tahu, belum mengetahui. Di luar sana ada yang rela seperti ini, mau seperti ini, nanggung nebus dosanya panjenengan, karmanya panjenengan, maka ketemu aja di sini kan. Awalnya tidak saling mengenal, begitu mengenal kok mau nanggung jawab seluruh keburukan di masa lalu. Sapa wong sing gelem?
Artinya hasil, yaitu manunggal jati yang akan panjenengan alami nantinya, jangan pernah remehkan, walaupun nebusnya itu hanya seperti ini. Karena di luar sana, saya belum tahu ada yang rela melakukan ini. Dan kalau sampai panjenengan gagal mempertahankannya, gagal menjaganya, saya tidak bisa membantu untuk kedua kalinya. Manekung atau gembleng atau Isra Mi'raj itu hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup. Kalau bisa dilakukan berulang-ulang kali, mestinya Nabi Muhammad berulang-ulang kali Isra Mi'raj itu. Soalnya seneng roh ndi. Manekung atau gembleng atau Isra Mi'raj hanya dapat dilakukan sekali seumur hidup. Jadi kalau panjenengan tidak menjaganya, tidak mempertahankannya, saya tidak bisa membantu. Betapapun saya kasihan, saya tetap tidak bisa membantu untuk yang kedua kalinya. Itu yang perlu panjenengan renungkan. Sedangkan di luar sana, saya belum mengetahui ada yang rela melakukan ini. Jadi kalau panjenengan sampai gagal, ya total. Oke, semuanya. Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Panjenengan kadangnya Pak Pandu ya? Oh iya. Soalnya kemarin Pak Pandunya ngabari saya. Iya.